Makasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ketum, Pak Sekjen dan Bapak Ibu Bupati ini Bu, bukan wali kota, bukan kepala dinas. Ini semua orang-orang terpilih dari seluruh Indonesia. Para bupati. Terima kasih juga buat Pak Gubernur yang sudah berkenan hadir. Juga saya kira Pak Anies ya yang sudah mengirim Ibu. Nah saya mau mulai dengan ini aja kali ya, satu peta di Google Map, negara namanya Kiribati, bisa nggak disampilkan? Itu luasnya cuma sekitar 810 km persegi negara itu. Terdiri dari 33 pulau dan kebanyakan atol, itu jadi pulau karang sebetulnya, bukan pulau beneran kayak kita punya. Mana negaranya itu? Nggak kelihatan ya kalau di. Nah ini ada dikecilin ke dunia, di zoom out, biar kelihatan dia ada di mana di bumi ini. Tuh paling dekat mana dit? Ini ada Selandia Baru di sini, Australia, terus di sana ada Amerika Serikat, di atas ini di Samudra Pasifik, jadi persis di tengah-tengah Samudra Pasifik. Luasnya 810 km persegi, terdiri dari 33 pulau. Tapi Ibu Bapak tahu berapa luas total negara itu? 3,5 juta kilometer persegi. Bandingin, daratannya 810, jumlah luas lautnya 3,5 juta. Kenapa bisa begitu? Karena dia ada tengah-tengah samudra. Dan dalam menentukan zona ekonomi eksklusif, itu batas titik terluar negara itulah dibandingin dengan negara sebelahnya, tengah-tengahnya itu sebagian milik kita, sebagian milik sana. Gampangnya begitu. Ini merupakan produsen tuna terbesar di dunia, itu adanya di negara Kiribati ini. Sekitar 45% dari total produksi ikan tuna di dunia, penangkapan tuna, itu dimiliki oleh negara kecil satu ini. Itu. Jadi kenapa penting banget sumber daya laut, kenapa jadi sangat krusial, karena Indonesia itu, tadi Pak Gubernur Sultra mengatakan 75% itu lautan. Tapi sumbangan pada produk domestik bruto cuman 20% negara ini. Itu 75% luas wilayah kita, cuma 20% sumbangannya pada PDB. Artinya apa? Kalau benar-benar dikelola secara betul, secara baik, kita bisa lebih dari Kiribati. Pertanyaannya, kalau dulu katanya negara pelaut, kata Bung Karno, kata Presiden Jokowi, ini poros maritim, buktinya mana Pak? Pertanyaan saya simpel aja, saya dari pemerintah pusat ya. Pertanyaan saya, siapa menteri yang sekarang bicara soal poros maritim? Kita balik lagi ke daratan. Jadi saya kira kehadiran Pak Ali Masih, Ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, Pak Wali Kota Samarinda, Ketua Umum Aspeksindo, 333 kabupaten kota, ini penting banget. Kehadiran ini bersejarah karena provinsi dan kabupaten bergabung sekarang. Bicarakan lagi Pak, sekeras-kerasnya apa yang dimaksud dengan poros maritim itu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kita punya tantangan, Indonesia itu total luas wilayahnya kalau dari catatan Pak Gubernur lagi sekitar 6 juta hektar. Cuman 25% yang daratan, 75% itu lautan dari segitu. 17.500 pulau seluruh Indonesia ini. 81.000 kilometer garis pantai. Itu salah satu garis pantai terbesar di bumi ini ada di Indonesia. Masalahnya adalah kita punya perpres mengatakan batas negara kita, negara kepulauan itu kan ditentukan dari titik terluar, pulau-pulau kecil terluar. Ada 111. Dan ini harus berdasarkan pengalaman dari kasus sengketa internasional Sipadan Ligitan yang Indonesia kalah dari Malaysia, tadi Pak Gubernur Kaltara menyinggung, karena di wilayah Bapak itu ya, Sipadan Ligitan ada di Kaltara,
Kenapa kita kalah? Karena kita tidak bisa membuktikan ada effective occupation atau penguasaan efektif di situ. Apa yang dimaksud penguasaan efektif? Menurut putusan Pengadilan Internasional di Den Haag adalah kalau ada tindakan administratif dilakukan oleh pemerintah yang resmi terhadap daerah tersebut. Kalau ada orang Bajo, orang Buton, atau siapapun nelayan kita yang orang Bugis suka berlayar, bolak-balik mampir ke situ, itu belum jadi bukti, Pak, untuk penguasaan efektif. Sampai keluar satu produk administratif. Apa itu produk administratif yang sah atas tanah sertifikat? Nah, 111 ini 86 merupakan area penggunaan lain. Masalahnya adalah 25 masuk dalam kawasan hutan, Pak. Dari 86, 83 sudah ada sertifikat. Termasuk Pulau Karangunarang yang tadi Pak Gubernur Kaltara sampaikan, ada menara tuh ini nih. Ini cuman Pulau Karang. Muncul kalau lagi surut. Kalau lagi pasang hilang tuh karangnya hilang. Tapi kenapa kita bangun mercusuar di situ? Itu ada bendera RI di atas. Tahun lalu saya sempat ke sana, Pak Gub, ngukur pertama. Karena mercusuar sudah ada, klaim sudah ada, tapi tidak ada bukti kita mengeluarkan sertifikat di situ sampai kita ke sana. Jadi ada teman juru ukur dari BPN, Pak, naik ke atas tuh, nuntuin titik koordinat, dan dari situ kita keluarin sertifikat, dikasih ke Kementerian Perhubungan apa KKP ya? Perhubungan. Karena mereka kemudian yang harus merawat ini, menjaga mercusuar ini. Ini pulau nggak ada orang, nggak bisa ada orang. Ini cuma satu menara mercusuar doang. Tapi kenapa penting? Sebelahnya Ambalat itu. Ambalat kita tahu dipercaya punya kandungan minyak terbesar di bumi, sekarang ada di situ. Kenapa dia penting? Itulah yang menentukan zona ekonomi eksklusif kita berhadapan negara seberang, Malaysia. Waktu kami ke sana, Pak, itu udah di jauh udah ada pesawat kapal perangnya Malaysia. Jadi saya ke situ, Pak Gub, ditemenin oleh TNI AL. Karena kalau enggak susah, kita nggak bisa mendarat ke situ. Padahal saya bawa juru ukur dari BPN, naik ke atas, berdiri 15 menit supaya dapat titik koordinat, dan dari situ kita keluarin sertifikat. 3 bulan kemudian langsung kasih. Itulah bukti efektif okupasi dari negara ini. Nah, problemnya dari 86, 83 sudah, 3 akan selesai tahun ini, Pak. Mudah-mudahan bulan Juni kita bisa berikan. Kenapa masih belum selesai 3 nih yang di area penggunaan lain? Karena masih harus persetujuan pelepasan dari masyarakat adat. Itu ada di Papua, ada di Papua Barat, ada di Maluku Utara. 3 provinsi doang. Pulau kecil terluar, 3 pulau cuman di tempat itu. Masalahnya, Pak, yang 25 ini kawasan hutan. Secara aturan kita nggak boleh ada sertifikat. Padahal menurut kebutuhan kita negosiasi internasional harus keluarin sertifikat. Sampai sekarang nggak kelar-kelar. Jadi 2 minggu lalu saya audiensi ke Pak Mahfud MD, Pak Menko Polhukam, karena beliau ketua tim koordinasi untuk pengelolaan pulau-pulau terluar. 3 syarat itu, harus jadi pemanfaatan Hankam, tadi Ibu Kadis bilang, lalu juga pemanfaatan ekonomi, dan harus ada konservasi buat sumber lingkungan. 3 ini harus terpenuhi, dan yang punya tanggung jawab atau tusi kementerian bertanggung jawab untuk itu adalah KKP. KKP tidak bisa masuk kalau itu kawasan hutan. Jadi kita ribet sendiri nih. Aturan pemerintah sendiri yang mempersulit kita. Kalau nanti pulau-pulau kecil itu ditinggalin oleh orang asing dan negara asing tersebut langsung ngeluarin sertifikat, kita sengketa walaupun bilang orang Indonesia dari zaman dulu kita kalah, Bu. Itu pelajaran dari Sipadan Ligitan. Nah, yang ini jadi krusial kenapa? Karena ibu bapak akan menjadi ujung tombak, jagain ini dulu nih. Itu meliputi saya nggak tahu berapa kabupaten dari seluruh Indonesia yang memang berbatasan langsung, punya pulau berbatasan langsung dengan negara lain. Nah, yang saya kira jadi krusial adalah dalam konteks pembangunan pesisir kepulauan,
Itu tadi ya, masalah tadi itu. Baru pulau kecil terluar aja yang sangat penting strategis, pagar NKRI ini kita belum beres. Kalau kita detilin lagi, masuk ke level kabupaten provinsi, masing-masing punya kewenangan yang kadang-kadang berbenturan. Contoh untuk pembangunan di Sulawesi Tenggara, itu total luas daratan sama total luas lautnya lebih banyak. Ada hampir 450 pulau di sana. Cuman masalahnya masing-masing pulau itu punya mineral, Bapak Ibu. Itu masalah, kenapa? Kewenangan numplek-numplek. ATR BPN punya kewenangan karena urusan tanah, kepemilikan, hak segala macam. KKP punya karena laut dan pesisir sebagian. ESDM punya, KLHK punya. Masing-masing punya rezim hukum sendiri-sendiri yang tidak ngobrol satu sama lain. Itulah yang harus saya kira aspek Sindo dan nanti Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan harus merespon. Nah, untungnya Pak Gubernur, Pak Bupati Wakatobi ini kreatif. Gimana kalau kita ngumpul, saya mengkoordinasikan pemerintah pusat, beliau mengkonsolidasikan pemerintah daerah. Kita rapatkan bareng-bareng masalah itu. Jadi nanti pada bulan Juni, 8 sampai 10 Juni tepatnya di Wakatobi, kabupatennya Pak Sekjen, kita akan melaksanakan gugus tugas reforma agraria summit, semacam pertemuan puncak. Pak Gubernur memastikan presiden datang. Saya nggak bisa nyuruh presiden, tapi gubernur bisa ternyata. Dan Jokowi dalam setahun bisa 4 kali datang ke Sultra, saya kagak ngerti itu gimana ceritanya Pak Ali masih. Kemarin kalau tidak ada COVID ya, kalau dia nggak sungkan Pak, datang lagi ke Kendari. Nah oke lah kita ngalah, tadinya Maret kita tunda ke Juni. Dan Juni ini mengambil tema seperti ini. Jadi tema besarnya Pak kita sesuaikan ya, menuju puncak presidensi G20. Pada bulan akhir Oktober itu akan ada rapat G20 di Bali. Nah kunci dari G20 itu adalah pemulihan ekonomi yang inklusif dan berwawasan lingkungan atau berkelanjutan, sustainability dan inclusivity. Makanya kita bisa bicara masyarakat adat, bisa bicara sinkronisasi tata ruang, hutan, segala macam kita harus sinkronkan, dan bagaimana itu bisa punya manfaat pada masyarakat ibu bapak yang menjadi anggota aspek Sindo, kepulauan dan pesisir. Itu masyarakat biasanya punya macam-macam ya. Entah kenapa itu terjadi di Jakarta, barangkali di berbagai wilayah ibu bapak menjadi pimpinan daerah, kemiskinan numplek di situ, daerah pesisir. Dan ini saudara-saudara kita, pemilik suara yang memilih ibu bapak juga barangkali dulu waktu kampanye. Dan numplek masalah di situ, tapi kita juga kepeduliannya juga harus lebih besar karena masalahnya sangat besar gitu. Harapannya pada tanggal 8, 9, 10 Juni di Wakatobi kita bahas ini secara mendalam, keluar rekomendasi termasuk kalau perlu rancangan undang-undang daerah kepulauan, ini yang menentang Kementerian Keuangan katanya Pak, karena konsekuensi keanggaran. Tapi kalau paling tidak koordinasi, konsolidasi di daerah ini bisa lebih kenceng, ini akan mengimbangi kecenderungan sekarang khususnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang memang mensentralisasi. Jadi harus ada keseimbangan. Saya dari pemerintah pusat, saya wajib mendukung sebagai wakil pembantu presiden, mendukung kebijakan presiden. Tapi dalam konteks ini saya kira penting ada balancing dari daerah. Jadi daerah perlu tampil menyuarakan concern-concernnya. Apa yang menjadi kebutuhannya? Karena kalau semua ditarik pusat, pengawasan nggak bakal sanggup pusat, udah pasti. Siapa yang nanti harus nanggung kalau ada keresahan masyarakat muncul? Ibu bapak di lapangan, di daerah. Begitu. Jadi saya kira tanggal 8 dan 10 Juni ini bisa jadi tonggak awal kita beres-beresin masalah, pakai pendekatan cipta kerja, pakai pendekatan omnibus law, tapi menukik ke masalahnya. Nah memang tanggal 8 itu kebetulan adalah Hari Samudra Dunia. Mana nih? Hari Samudra Dunia, tanggal 8 Juni. Tanggal 9 Juni adalah Hari
Coral Triangle dunia. Cuma ada 3, 1 di kabupatannya Pak Bupati Wakatobi. Itu dari dunia ada 3 doang, 1 ada di Wakatobi. Jadi monggo Ibu Bapak semua diundang karena sekjen yang punya acara, paling tidak kontribusi kita main ke Wakatobi. Acara dipilih hari Kamis, Rabu, Jumat. Rabu jalan dari Kendari naik kapal. Di sana tanggal 9 Presiden membuka, lalu ada rapat seharian. Setelah itu acara bebas, terserah kata Pak Bupati, mau lanjut 2 minggu juga boleh. Ayo keluarin duit, kita bangun wisata di Wakatobi yang sempat surut ya gara-gara pandemi. Tapi ini mudah-mudahan jadi balik. Jadi laporan Pak Gubernur, saya sudah koordinasi dengan Pak Trenggono, Menteri KKP, Pak Sandiaga Uno dengan Pak Bupati waktu itu ikut. Juga minta beliau hadir langsung, Pak Menteri KKP juga hadir. Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud juga kami undang. Ini nanti akan ada langkah-langkah lanjut. Kita akan bikin webinar dengan deputi kalau di Kemenko Perekonomian yang urusannya pembangunan dan urusan reforma agraria. Ini laporan-laporan kegiatan. Mudah-mudahan kalau Pak Gubernur bisa pastikan Pak Presiden bisa gabung, saya kira akan ada terobosan-terobosan kunci di sana. Itu akan jadi awal baik untuk kita semua, khususnya Ibu Bapak yang berada di aspek Sindo. Satu laut, sejuta manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.